Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia yang layak menerima yang terbaik daripada kita. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang bisa beribadah minggu bersama-sama dengan Anda sekalian hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sebentar kita akan lihat dokumentasi video. Ada satelit terakhir atau termuda yang kita rintis di regional Jawa Tengah dan DIY. Sebagai bagian daripada perjalanan kita menyelesaikan visi 2030-300. Dan kota itu adalah kota Purwokerto. Jadi kalau Anda asli Purwokerto atau ada keluarga di sana, biarkan bisa kontak kami sehingga kami bisa follow up dan bisa dimuridkan di kota Purwokerto. Dan kita percaya bahwa gereja ini akan terus bertumbuh dan menjadi bagian di dalam penyelesaian 2030-300. Kita akan lihat, saksikan video berikut ini. Kota Purwokerto adalah ibu kota dari Kabupaten Banyumas yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa dengan luas 38,58 km persegi dan jumlah penduduk 240.128 orang. Di kota ini telah berdiri satelit GMS yang dimulai dengan 1 CG yang beranggotakan 4 orang yang merindukan adanya gereja Mawar Sharon. Pemuridan terus-menerus dilakukan melalui Connect Group sehingga satelit ini bertumbuh secara kuantitas dan kualitas karena penyertaan Tuhan. Volunteer dilatih untuk melayani dan pemimpin dibangkitkan untuk memimpin CG. Banyak jemaat mengalami pemulihan dalam keluarga, kesehatan, keuangan, dan pelayanan. Mereka lahir baru, dibaptis, digembalakan, dimuridkan, dan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin CG. Ibadah minggu sudah dilakukan secara rutin dengan disertai ibadah Eagle Kids. Sampai hari ini, satelit Purwokerto memiliki 13 CG. Target tahun 2022 ini, satelit Purwokerto akan bertumbuh menjadi gereja lokal fase pertama, sehingga menjadi bagian dalam penyelesaian visi 2030-300. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mohon dukungannya supaya regional Jawa Tengah dan DIY juga berjalan di dalam penggenapan atau menyelesaikan visi 2030-300. Dan doa kami, target kami tahun 2022 ini, satelit Purwokerto pun menjadi gereja lokal fase yang pertama. Bapak Ibu Saudara, sepanjang ibadah umum hari ini saya menyampaikan tema besar mengenai doa. Dan di ibadah umum yang ketiga saya beri judul berbuah dalam masa sukar karena doa. Dan berikut adalah menu firman Tuhan sepanjang ibadah umum hari ini. Di ibadah umum yang pertama, umur panjang karena berdoa. Ibadah umum yang kedua tadi mujizat dalam keluarga melalui doa. Lalu umum yang ketiga berbuah dalam masa sukar karena doa. Umum yang keempat kuasa doa yang lahir dari iman. Dan di dalam ibadah umum yang terakhir, umum 5, doa untuk meraih kemenangan. Saya meyakini ada perbedaan yang begitu jelas atau signifikan antara orang yang berdoa dan tidak berdoa. Seringkali di dalam konseling, di dalam kita berkonsultasi, baik dengan full timer, gembala, ataupun mungkin dengan pemimpin Connect Group, lalu diberikan saran-saran praktis, biasanya di ujung atau di akhir nasihat itu kita diberitahu demikian, Pak, Ibu, jangan lupa berdoa. Nah, jangan anggap remeh atau jangan anggap enteng nasihat untuk berdoa. Seringkali kita berkata, kalau cuma berdoa kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, pertanyaannya apakah kita lakukan? Kalau kita jawab kita sudah lakukan, pertanyaannya berapa tekun kita berdoa? Saya meyakini ada perbedaan yang begitu jelas, ada perbedaan yang begitu signifikan. Orang-orang yang berdoa dan yang tidak berdoa. Dan saya berdoa, saya berharap setiap kita mengerti, memahami, ketika kita menjalani punya gaya hidup berdoa, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita begitu nyata. Bahkan kita bisa terus berbuah atau berdampak di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun karena doa-doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan. Mari kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yaitu Daud. Kita lihat di dalam Alkitab kita 1 Samuel 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13.
Kita akan belajar bagaimana seorang yang namanya Daud memiliki gaya hidup yang berdoa. 1 Samuel 23 ayat yang pertama, mari kita lihat bersama-sama. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ayat yang kedua, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Musuh bangsa Israel ada banyak, ada bangsa Amalek, bangsa yang lain, dan salah satunya bangsa Filistin. Dalam 1 Samuel 23, perikop peperangan bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Dan waktu itu disebutkan satu kota namanya kota Kehila. Daud waktu itu belum menjadi raja. Daud waktu itu baru menjadi pelarian, meskipun dia di belakangnya ada 600 pasukan. Bukan hanya 400 pasukan yang dia temukan di Gua Adulam, Tuhan sudah tambahkan menjadi 600 pasukan. Di dalam kondisi Daud sebagai seorang pelarian, dia mau dikejar, mau dibunuh oleh Saul, dia sempat-sempatnya Bapak Ibu Saudara masih memikirkan sanak saudaranya sebangsanya di kota Kehila. Padahal kondisi dia sedang terjepit, kondisi dia tidak mudah. Tapi kalau kita perhatikan ayat yang kedua, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud sebagai seseorang yang punya gaya hidup itu berdoa. Bahkan bukan hanya ketika dia jadi raja, jauh sebelum dia jadi raja. Dia punya gaya hidup selalu melibatkan Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan yang dia akan ambil. Tentu saja apalagi keputusan-keputusan besar dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, berkenaan dengan keputusan, saya meyakini keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan arah langkah hidup kita serta masa depan yang akan kita tuju. Keputusan yang tepat membawa kepada keberhasilan, sedangkan keputusan yang salah membawa kepada kehancuran. Betapa pentingnya keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam setiap perjalanan kita. Dalam setiap persimpangan jalan, kilometer kehidupan tertentu, ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Benar mengambil keputusan membawa langkah kita kepada keberhasilan. Salah mengambil keputusan, salah berbelok kiri kanan, utara selatan timur barat, salah mengambil keputusan membawa kita kepada kehancuran. Dan bagaimana caranya kita mengambil keputusan dengan tepat? Bapak Ibu Saudara, selain nasihat secara praktis, ada hikmat secara praktis dari firman Tuhan. Ada nasihat yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin rohani kita atau orang tua kita. Saya yakin nasihat-nasihat praktis itu penting. Tapi di dalam satu area ini kita nggak boleh melewatkan yang namanya berdoa. Dan Daud di dalam mengambil keputusan, dia melibatkan Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan herannya adalah Daud waktu itu kondisinya pun tidak mudah. Daud waktu itu belum jadi raja. Mungkin kalau dihitung untung dan rugi, gak ada untungnya dia menyelamatkan kota Kehila itu. Bahkan nanti kita lihat di ayat-ayat terakhir, bahkan kota Kehila itu tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong Daud, mau diserahkan Daud kepada Saul untuk dibunuh. Dalam perjalanan hidupnya Daud melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita pun demikian. Ada keputusan-keputusan krusial penting di dalam junction atau persimpangan jalan. Bukan sekedar hikmat secara praktis saja untuk kita menilai sesuatu. Jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam berdoa. Dan saya meyakini ketika kita melibatkan Tuhan di dalam berdoa, Tuhan pasti akan menuntun kita supaya kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan dijauhkan kita dari keputusan-keputusan yang keliru dan berujung kepada kehancuran atau kebinasaan. Tuhan menjawab doanya Daud. Tuhan berkata, pergilah, kalahkanlah Filistin, selamatkanlah Kehila. Mari kita lihat atau perhatikan apa yang menjadi pendapat daripada pasukan Daud di dalam ayat yang ketiga. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila.
melawan barisan perang orang Filistin. Pasukan-pasukan Daud mengingatkan, waktu itu Daud tidak sendirian lagi. 400 orang di Gua Adulam, kalau kita masih ingat ceritanya. Orang-orang yang dalam masa kesukaran, sakit hati, dikejar tukang piutang. Akhirnya Daud pimpin mereka 400 orang. Dan bukan hanya 400, Tuhan sudah tambahkan jadi 600 orang. 600 pasukan itu memberikan masukan, memberikan nasihat kepada Daud sebagai pemimpinnya. Bukankah kita ini dikatakan dalam ayat yang ketiga, ingatlah sedangkan di sini di Yehuda kita sedang dalam ketakutan. Dan 600 orang itu betul bercerita kondisi Daud. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, Daud bersembunyi di sebuah kota namanya kota Nob. Imam-imam tinggal di sana, ketahuan Daud kabur, Saul membunuh 85 orang imam di kota Nob. Jadi pembunuhan berdarah dingin baru saja terjadi tak lama setelah atau Daud pergi ke Kehila. Saya bisa bayangkan suasananya mencekam, suasananya menakutkan. Baru saja Saul membunuh puluhan imam. Sebetulnya sih mencari Daud mau dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Daud sedang dalam keadaan terjepit. Oke lah kalau kita menolong orang lain, kita sedang diberkati. Oke kalau kita mendoakan orang sakit, kita sedang mengalami mujizat kesembuhan. Oke kalau kita menolong orang lain di dalam pekerjaan keuangan, kita sendiri lagi mungkin banyak aset, banyak harta benda yang kita miliki. Tapi kalau kita sendiri kurang, apakah kita mau menolong orang lain? Kalau kita sendiri sedang mengalami sakit penyakit, akankah tetap kita berdoa bagi orang lain? Ketika kita ditawarkan untuk melayani atau memimpin connect group, padahal kita pun tidak lepas atau belum selesai masalah yang kita hadapi. Apakah kita mau melayani orang lain? Tapi Daud di tengah-tengah masa sulit, masa sukar, terjepit, ternyata dia tetap masih bisa berbuah. Kenapa dia bisa berbuah? Karena dia mengambil keputusan untuk selalu minta petunjuk Tuhan di dalam doanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi masa yang sukar, masa yang tidak mudah, bukan berarti akhirnya kita tidak bisa lakukan apa-apa. Saya meyakini kondisi sukar di dalam hidup kita tidak membuat kita akhirnya mati langkah atau mati kutu. Daud terpenjara, dikejar-kejar, tapi ternyata dia masih bisa berkarya. Saya ingat satu ketika Rasul Paulus, ribuan tahun setelah zamannya Daud, masuk dalam penjara. Tapi Paulus berkata, Injil itu tak pernah terbelenggu. Dia berkata, oleh pemenjaraanku justru Injil itu masuk menyusup di dalam kekaisaran Romawi. Sehingga di zamannya Paulus sudah digenapi firman yang berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di zamannya Paulus, ujung bumi itu kekaisaran Romawi. Karena kekaisaran Romawi adalah penguasa dunia yang tidak kenal Injil. Justru karena pemenjaraan Paulus, Injil itu menyusup. Dan seluruh kekaisaran Romawi mendengar soal Injil. Saya meyakini bahwa anak-anak Tuhan yang ditekan, yang dihimpit masuk dalam masa sukar. Dia tidak membuat itu mati langkah atau mati kutu atau tidak mampu berbuat apa-apa. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, kita melibatkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita tetap bisa berbuat di dalam masa sukar, masa sulit sekalipun kita bisa berdampak, bermanfaat bagi orang-orang lain. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya meyakini masa sukar yang kita hadapi tidak membuat kita akhirnya tidak bisa berkarya. Memang pasukan Daud mengingatkan Daud, kita ini sedang dalam ketakutan. Dan betul, pasukan Daud istilah sekarang tidak lebay, tidak melebih-lebihkan. Betul mereka dalam ketakutan. Tapi Daud sebagai seorang pemimpin, Daud sebagai seorang anak Tuhan, dia tahu bahwa dia akan terus berbuah di dalam masa sukar. Dia libatkan Tuhan. Oleh karena itu Daud berdoa untuk kedua kalinya. Perhatikan ayat yang keempat. Setelah mendengar masukan daripada pasukannya, 600 orang itu ayat yang keempat. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah, pergilah ke Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jawaban Tuhan sama. Doa Daud yang pertama dijawab, pergilah selamatkan Kehila.
aku berikan kemenangan atas orang Filistin. Dengar masukannya dari 600 orang tentaranya di belakangnya. Daud tanya lagi kepada Tuhan, berdoa lagi. Jawaban Tuhan tetap sama. Saya yakin 600 orang itu mungkin ada yang ragu-ragu juga. Mungkin ada yang berpikir Daud ini nekat. Tapi saya yakin 600 orang itu telah belajar bagaimana sikap seorang anak Tuhan yang benar. Di dalam masa sukar, masa sulit sekalipun. Orang itu tetap bisa melayani, orang itu tetap bisa berarti, orang itu tetap bisa berguna, orang itu tetap bisa berjalan di dalam menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Saya yakin bukan hanya Daud yang diperlebar kapasitas hati dan imannya, saya yakin 600 orang yang di belakangnya pun belajar sesuatu dari kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil keputusan di masa sukar, masa sulit, kita melibatkan Tuhan di dalam doa. Bukan hanya Tuhan membawa kita di dalam kemenangan, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan membawa kita untuk kita menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Mereka yang putus asa, mereka yang gak yakin lagi ikut Tuhan, ketika melihat sikap kita, ketika melihat keputusan yang kita ambil, ketika melihat respon kita menghadapi masa sukar, mereka pun belajar bahwa anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, tidak pernah terhenti langkahnya meskipun di dalam masa sukar, masa yang sulit. Saya yakin setiap kita di dalam keluarga kita, ketika kita mengambil keputusan yang benar melibatkan Tuhan, minimal suami istri kita belajar mengenai keputusan yang kita ambil. Minimal anak-anak kita belajar bagaimana kita sebagai orang tua hidup berkenan kepada Tuhan, hidup melibatkan Tuhan di dalam doa-doa. Untuk doa yang kedua kalinya, jawaban Tuhan tetap sama kepada Daud. Pergilah, selamatkanlah Kehilah. Aku memberikan kepadamu kemenangan atas orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, untuk melayani, Bapak Ibu Saudara, untuk memberi, untuk terlibat di dalam misi, untuk menjadi seorang pemimpin Connect Group kalau di gereja Mawar Sharon, tak perlu tunggu kondisi kita sudah ngalami yang bagaimana, diberkati kemenangan yang bagaimana. Di dalam pergumulan kita pun, asalkan kita punya hati yang mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai setiap kita. Langkah kita tak boleh berhenti, tangan kita gak boleh berhenti. Kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Disitulah kita bisa berbuah, kita bisa bertumbuh di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar. Ketika 600 orang itu melihat ketetapan kebulatan hati Daud, dia melibatkan Tuhan. 600 orang itu belajar bagaimana meresponi dengan benar. Sebetulnya kalau kita pelajari kisah Daud, Bapak Ibu Saudara, masih panjang. Ini baru pasal 23. Masih panjang. Daud itu nanti pasal 30 ada peristiwa Siklak, lalu pasal 31 baru Saul mati, lalu 2 Samuel 1 baru Daud menjadi raja. Jadi perjalanan Daud itu masih panjang. Hidupnya dihimpit sini dan sana itu masih begitu panjang. Tapi kita perhatikan bagaimana mental, sikap seorang Daud. Tak heran mengenai Daud di dalam perjanjian baru pun, Daud disebut sebagai seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. David is a man after God's own heart. Dia selalu melibatkan Tuhan di tengah masa sukar, di tengah masa sulit. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi, baik yang ibadah onsite maupun yang live streaming. Mungkin ada kesukaran-kesukaran tersendiri. Tapi saya meyakini di tengah-tengah masa sukar, kita masih bisa lakukan sesuatu bagi orang lain. Kita masih bisa berdampak, berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Asalkan ada sikap, respon, sikap hati yang benar. Namanya manusia, meskipun orang Kristen, hidup kita kadang tidak selalu di atas. Kadang kita juga bisa di bawah. Oh kalau gitu Tuhan itu pelin-pelan ya. Tuhan itu jahat ya membawa kita turun ke bawah. Enggak, di dalam setiap proses. Kadang kita bisa di atas, kadang bisa di bawah. Namanya hidup manusia itu enggak ideal. Kita yang jaga kesehatan pun kita bisa sakit. Kita yang bangun bisnis pun dengan baik. Atau bekerja dengan sungguh-sungguh bisa juga dipecat loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama pandemi 2 tahun ini. Mungkin banyak juga anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Bukan karena enggak excellent kerjaannya. Tapi karena kondisi pandemi yang begitu rupa.
Tapi di tengah-tengah kehidupan kita, mau kita di atas, kita terus bisa berkarya menyelesaikan kehendak Tuhan. Mau kita di bawah sekalipun, mau di lembah kehidupan sekalipun, tetap kita bisa berbuah. Nanti kita perhatikan Daud akhirnya berketetapan hati. Dia menyelamatkan kota Kehila, padahal gak ada hubungannya dengan dia. Yang dia tahu adalah Tuhan pakai dia, Tuhan panggil dia untuk berguna, untuk berdampak bagi orang lain. Jadi masalah dalam hidup kita, saya punya keyakinan tak akan pernah membuat langkah kita terhenti. Justru terus kita akan berjalan di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan sambil kita kerjakan itu, kita sedang menginspirasi atau menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita perhatikan ayat yang kelima. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya mereka dan ditimbulkannyalah kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Ketaatan kepada suara Tuhan selalu menghasilkan kemenangan. Apa kondisi sukar, kondisi sulit yang kita hadapi hari ini? Jangan lupa untuk kita libatkan Tuhan di dalam berdoa. Jangan lupakan, jangan anggap enteng nasihat ini Bapak Ibu Saudara. Daud punya gaya hidup selalu melibatkan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika mengambil keputusan demi keputusan, termasuk seolah-olah gak ada hubungannya dengan dia. Dalam persimpangan jalan di dalam kehidupan kita, banyak keputusan-keputusan yang kita harus ambil, dan saya berdoa supaya Anda mengambil keputusan dengan benar. Ketika saya merenungkan, minimal ada 4 keputusan atau beberapa keputusan besar yang perlu kita libatkan Tuhan. Ya, keputusan yang lain di luar itu juga harus. Yang pertama adalah mengenai keluarga atau mengenai pernikahan. Mengenai keluarga, jangan lupa libatkan Tuhan. Yang kedua mengenai anak-anak kita, libatkan Tuhan juga. Yang ketiga mengenai pekerjaan, karir kita, bisnis kita. Yang terakhir mengenai pasangan hidup kita. Libatkan Tuhan. Saya pikir 4 keputusan besar ini jangan pernah salah langkah. Mengenai tempat tinggal contohnya. Satu saat Lot, gembala-gembalanya bertengkar dengan gembala-gembala Abraham. Karena hewan mereka makin lama makin banyak. Lalu Abraham gak mau ribut sama Lot saudaranya. Dia berkata, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke barat aku ke timur. Lalu dikatakan Lot melayangkan pandangannya ke sebuah tanah yang subur dekat kota Sodom dan Gomora. Dia hanya berpikir secara praktis saja. Tanah subur pasti hewan ternaknya makin banyak. Secara logika memang demikian. Tapi dia lupa melibatkan Tuhan. Karena dia ke tempat itu, Abraham pilih tempat yang berkebalikan. Kalau kita mengikuti ceritanya, bahkan Lot tidak berhasil menyelamatkan istrinya. Satu saat kota Sodom dan Gomora, kita tahu ceritanya, dihukum Tuhan. Bahkan istrinya Lot pun akhirnya jadi tiang garam. Dia gak bisa menyelamatkan. Akhirnya dia cuma bisa pergi keluar dengan 2 anaknya. 2 anaknya pun yang perempuan. Maaf, melakukan hubungan dengan ayahnya sendiri. Terjadi incest. Bagaimana ternaknya sudah jangan dipikir. Bapak Ibu Saudara, pasti ternaknya habis semua. Lot mengambil keputusan hanya sebatas karena dia lihat sebuah tanah yang subur. Yang dia pikir dengan begitu bisnisnya waktu itu. Domba-dombanya, ternaknya bisa bertambah banyak. Dia lupa melibatkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dalam mengambil keputusan tempat tinggal. Soal anak-anak kita mau sekolah di mana, mau kuliah di mana. Libatkan Tuhan di dalam perencanaan. Soal pekerjaan kita. Soal pasangan hidup juga yang belum menikah tentu saja. Senantiasa libatkan Tuhan. Apalagi keputusan-keputusan besar itu. Keputusan-keputusan yang lain pun libatkan Tuhan di dalam mengambil keputusan. Apalagi keputusan-keputusan besar yang menentukan arah perjalanan kehidupan kita. Daud taat dengar suara Tuhan. Dia mengalahkan orang-orang Filistin. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Saya membayangkan kembali 600 tentaranya Daud belajar bagaimana langkah ketaatan
membawa kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang gilang gemilang. Saya yakin 600 orang itu pun juga bertumbuh imannya karena dia lihat seseorang yang namanya Daud. Tahukah Bapak Ibu Saudara, keputusan kita, perkataan kita, tindakan kita membawa pengaruh bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau kita mengambil keputusan dengan baik, dengan tepat melibatkan Tuhan, itu pun akan menginspirasi orang-orang lain. Sebaliknya, kalau kita sengaja melakukan dosa, kalau kita sengaja berkhianat, kalau kita sengaja melakukan yang jahat, kalau kita sengaja berselingkuh, kalau kita sengaja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu pun juga melukai atau merusak kehidupan banyak orang. Hati-hati di dalam keputusan, di dalam apa yang kita ambil dalam perjalanan kehidupan kita. Saya berharap firman Tuhan akan menuntun kita dan kita mengambil keputusan demi keputusan yang tepat karena kita melibatkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan tersebut. Tuhan memberikan kemenangan yang besar, luar biasa, tapi apakah selesai kisahnya Daud di Kehila? Ternyata belum selesai. Ternyata pertolongan yang Daud berikan tidak disambut atau tidak mendapat respon yang seharusnya. Mari kita lihat ayat-ayat berikutnya, ayat yang kelima. Tadi ayat yang kelima, kekalahan yang besar sudah ditimbulkan. Ayat yang ketujuh, kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Menolong orang lain, Daud sendiri seolah-olah belum ditolong Tuhan. Buktinya Saul masih mengejar dia. Kadang kita berpikir Bapak Ibu Saudara, kita berkata Tuhan kami sudah melayani Engkau. Kami sudah memberitakan Injil. Kami sudah doakan orang lain, orang yang sakit. Tapi kok Tuhan belum tolong saya? Tuhan kok belum tolong kita? Untuk kasusnya Daud, masih ada 7 pasal Bapak Ibu Saudara. Ini kan 1 Samuel 23. Masih ada 7 pasal perjalanan Daud. Nanti ujian Daud terakhir, Daud di Siklak 1 Samuel 30. Baru 1 Samuel 31 Saul mati. 2 Samuel 1 baru Daud jadi raja. Jadi perjalanan Daud masih 7 chapter, masih 7 pasal. Padahal Daud sudah berbuat baik. Padahal Daud sudah melayani. Kadang-kadang itu yang jadi pertanyaan kita. Tuhan kami sudah memberi, Tuhan kami sudah melayani, Tuhan kami sudah memimpin CG, Tuhan kami sudah jadi volunteer. Kami memberitakan Injil, tapi kenapa Tuhan orang lain ditolong kok kita belum ya? Daud mengalami hal yang demikian. Bahkan Saul akhirnya mengepung. Dia menolong orang, malah dia akhirnya terjepit. Karena kota Kehila itu kota yang berkubu, dikelilingi tembok yang besar. Nolong orang malah hidupnya kejepit. Pernah merasa demikian Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya merasa, pernah ngalami demikian. Nolong orang kok malah jadi kejepit. Nolong orang kok malah disalah mengerti. Nolong orang lain ngalami kemenangan, kita jawaban doa gak kita alami. Bahkan yang lebih menyakitkan ayat yang ke-9. Perhatikan ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia. Berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud. Daud kembali lagi berdoa. Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Ayat 11. Akan diserahkankah oleh warga-warga kota Kehila inikah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Perhatikan kalimat berikutnya apa Bapak Ibu Saudara? Jawab Tuhan, ia akan datang. Dalam persimpangan jalan, Daud selalu melibatkan Tuhan dalam doa. Mau menyelamatkan kota Kehila, dia tanya Tuhan. Setelah berhasil menyelamatkan kota Kehila, dikepung oleh Saul, dia tanya sama Tuhan kembali. Lihat gaya hidupnya Daud. Apakah gaya hidup yang kita bangun dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara?
Kalau bukan gaya hidup yang berdoa, nanti kondisi-kondisi yang sulit. Ketika kita terjepit, refleks munculnya itu bukan doa nantinya. Kalau kita nggak pernah melatih gaya hidup berdoa. Tapi karena Daud dari waktu ke waktu selalu melibatkan Tuhan, bertanya sama Tuhan, selalu berdoa. Seperti orang dilatih refleks kalau kita olahraga Bapak Ibu Saudara. Contoh misalnya basket, kan itu refleks ya. Kita dilatih kemampuan untuk memasukkan bola dalam keranjang. Tutup mata pun, ya tangan posisi kita akan begitu memasukkan bola atau sepak bola lah. Dalam kehidupan kita refleks apa atau kebiasaan apa yang telah kita bangun. Daud di tengah-tengah kondisi terjepit pun, respon yang dia keluarkan pertama kali refleksnya atau latahnya dia. Bukan sekedar latah sih. Tapi gaya hidupnya adalah bertanya sama Tuhan, melibatkan Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Saul akan datang. Kalau kita pelajari ayat-ayat itu, Daud tidak meresponi dengan akhirnya bersungut-sungut, menggerutu. Daud tidak protes sama Tuhan, dia tidak berkata, Tuhan, katanya aku disuruh menyelamatkan kota Kehila. Tapi ternyata Tuhan gak tolong, Daud gak bersungut-sungut. Setelah kita melayani, setelah kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Sebetulnya kita lakukan itu karena Tuhan layak menerima yang terbaik daripada kita. Yang setuju katakan amin, amin. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Bahkan ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan pun, Yesus mengajar dalam kitab Injil ditulis, kita gak boleh berbangga. Kita hanya bisa berkata, kami ini hamba-hambamu yang melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan kalau kita boleh melayani Tuhan, melayani orang lain pun, itu adalah sebuah kehormatan, sebuah privilege. Bukan karena kita sudah melayani, lalu kita menagih Tuhan. Mana Tuhan pertolonganmu, mana Tuhan berkatmu, mana Tuhan pembelaanmu. Kita gak berhak untuk itu. Nafas kita saja, hidup kita saja adalah pemberian Tuhan. Kita jangan protes Bapak Ibu Saudara. Ketika kita selesai melayani, ketika kita selesai melakukan sesuatu yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Lalu Tuhan belum tolong. Daud sendiri masih ada 7 chapter dia harus lewati sampai 1 Samuel 30. Kan dari 1 Samuel 31 Saul mati. Entah berapa chapter lagi Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Meskipun orang lain telah ditolong Tuhan lewat hidup kita. Tapi izinkan fasal demi fasal dalam perjalanan hidup kita. Sampai Tuhan tuntaskan, sampai Tuhan selesaikan chapter itu. Sebelum akhirnya Tuhan menjawab doa kita. Sebelum akhirnya Tuhan menolong kita. Sebelum akhirnya visi dan mimpi daripada Tuhan digenapi. Bukankah tahun ini menjadi the year of dreams and visions Bapak Ibu dan Saudara? Kok satu persatu orang yang kita tolong visi dan mimpi dari Tuhan sudah digenapi, kitanya belum. Mungkin masih ada 7-8 chapter, masih ada 7-8 pasal. Tuhan mau berurusan pribadi dengan kita. Tekunlah, setialah. Di balik semua itu Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Lalu ayat yang ke-12. Kemudian bertanyalah Daud. Akan diserahkan oleh warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan akan mereka serahkan. Jawaban Tuhan pun singkat, padat. Jelas atau kurang jelas Bapak Ibu Saudara? Seolah-olah Tuhan gak banyak ngasih tahu yang bagaimana. Akan datang ke Saul? Iya akan datang. Akan diserahkan? Iya akan diserahkan. Seolah-olah Tuhan gak kasih clue yang lain. Tuhan gak nunjukkan setelah nanti dia datang, kamu harus ke sini dan ke sana. Seolah-olah gak ditunjukkan clue. Atau ditunjukkan bagaimana jalan keluarnya. Kadang-kadang kita mendengar petunjuk Tuhan juga kayaknya gak komplit, gak lengkap. Tapi puji Tuhan di tangan kita ada Alkitab. Alkitab membuat kita paham dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Alkitab membuat kita paham dan mengerti apa yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu bersekutulah dengan firman Tuhan. Bersekutulah dengan firman Tuhan sehingga kita mengerti keputusan-keputusan yang kita ambil. Jawaban Tuhan begitu singkat. Tapi ketika saya renungkan Daud, saya salut sekali. Saya melihat Daud itu betul-betul sikap hatinya itu tepat. Dia gak marah-marah, dia gak protes.
Coba kalau kita jadi Daud, sudah meresikokan nyawa kita, meresikokan pasukan kita. Ada 600 kan pasukan yang diresikokan. Coba kalau kita jadi Daud, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan kira-kira? Akankah kita menolong orang lain, melayani orang lain? Dan setelah kita menolong orang lain, orang yang ditolong gak tahu terima kasih. Pernah gak Bapak Ibu Saudara? Orang yang kita tolong itu gak tahu berterima kasih. Demikian juga penduduk kota Kehila. Tapi menurut saya sih, kadang jasa kita dilupakan oleh orang lain. Mungkin di balik itu Tuhan mau mengajar kita untuk kita rendah hati. Biar tak seorang pun dari kita yang mengambil kredit, mengambil kemuliaan. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemuliaan bukan bagi dua antara Tuhan dengan kita, apalagi bagi rata. Kemuliaan hanyalah untuk Tuhan. Kadangkala dalam perjalanan hidup kita bisa dilupakan. Padahal kita sudah berjasa. Padahal kita tahu bahwa hidup kita itu sudah kita resikokan buat orang lain. Entah orang lain mengalami kemenangan, mengalami terobosan. Orang bisa melupakan jasa kita. Tapi kalau itu pun yang terjadi, kalau itu pun yang kita alami, ingat peristiwa hari ini, Daud menyelamatkan kota Kehila. Penduduk kota Kehila menyerahkan dia kepada Saul untuk dibunuh. Dilupakan begitu saja. Padahal Daud sudah berjasa. Karena Tuhan masih proses Daud. Ada 7 chapter yang harus dia jalani. Ada 7 pasal yang harus dia lewati. Ayat yang ke-13, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja, bayangkan. Mereka pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari kota Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Bahkan saking gak ada cluenya, clueless. Udah kemana aja mereka pergi. Tapi saya salut, Daud gak bersungut-sungut. Daud gak menyalahkan Tuhan. Dia gak ngutuki kota Kehila. Ah, dasar keterlaluan kota Kehila. Gak tahu berterima kasih. Jawaban Tuhan yang begitu singkat, akan diserahkankah? Iya, akan diserahkan. Daud ambil inisiatif. Sudah kita pergi, kemana saja mereka pergi. Gak tahu jalan kemana, tapi orang-orang yang seperti ini akan selalu dituntun langkah hidupnya oleh Tuhan. Saya jadi teringat sebuah ayat yang berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak dibiarkannya tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita selalu melibatkan Tuhan, kita menjadi orang benar, bahkan langkah kaki kita pun Tuhan menetapkannya. Setiap keputusan demi keputusan, bahkan kondisi-kondisi yang tidak mudah. Daud mengalami kondisi krisis yang demikian rupa. Dalam perjalanan hidup kita, kita juga pasti pernah atau akan mengalami masa krisis. Atau masa kritis. Apakah masa kritis? Saya definisikan demikian, masa kritis adalah masa peralihan yang terjadi karena perubahan fase kehidupan. Entah direncanakan atau tidak direncanakan. Tapi perlu penyesuaian. Dan dalam masa kritis itu ada yang direncanakan. Contoh misalnya kita pindah kota, karena pekerjaan, karena kuliah, karena pernikahan. Masuk dalam pernikahan memiliki anak. Nasihat saya kalau kita mengalami masa kritis karena direncanakan tadi. Temukan tujuan Tuhan. Kenapa kita menikah, kenapa kita pindah ke satu tempat, kenapa anak-anak kita sekolah di tempat itu. Temukan tujuan Tuhan. Dan yang kedua, percaya saja akan kesetiaannya. Disitulah kita percaya bahwa Tuhan itu sekali-kali tak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Tapi ada masa kritis yang kedua, ini yang tidak mudah, tidak direncanakan. Contoh misalnya kematian pasangan kita, kematian anak atau orang tua atau sahabat, atau kecelakaan atau sakit penyakit. Atau mungkin kebangkrutan atau kita dipecat dalam pekerjaan. Ada 3 nasihat kalau kita mengalami itu, jangan bersungut-sungut yang pertama. Yang kedua, nyatakan isi hati kita kepada Dia, libatkan Tuhan selalu. Dan yang ketiga, temukan komunitas di mana kita bisa dikuatkan, di mana kita bisa dibangun. Dan puji Tuhan,
Gereja Mawar Sharon, kita punya komunitas. Kita punya connect group. Anda tidak dibiarkan sendirian. Karena ada saatnya kita memasuki masa kritis yang tidak kita rencanakan. Orang tua kita, pasangan kita dipanggil Tuhan. Pekerjaan yang kita sudah bangun mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba bangkrut begitu saja. Banyak hal yang tidak direncanakan. Jangan bersungut-sungut, libatkan Tuhan. Temukan komunitas, dan di gereja ini kita tidak berjalan sendirian. Di tempat ini ada komunitas, ada orang-orang yang akan menguatkan dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Sama juga dalam kehidupan Daud. Melewati perjalanan masa-masa kritis. Tapi dari perjalanan Daud kita bisa menemukan bahwa Tuhan betul-betul setia. Sehingga pada akhirnya visi dan mimpi daripada Tuhan itu digenapi dalam perjalanan hidup Daud. Saya berdoa dan berharap demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari perjalanan atau kisah Daud di Kehila, ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tentu saja libatkan Tuhan dalam membuat keputusan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, libatkan Tuhan. Ketika kita dengar nasihat berdoa, jangan berkata, berdoa kita sudah tahu. Lakukan, karena betul-betul dalam setiap keputusan kita perlu melibatkan Dia. Yang kedua, dengarkan suara Tuhan saat menghadapi masalah. Dan suara Tuhan ada dalam firman-Nya juga dalam Alkitab yang kita pegang hari ini. Dan yang ketiga, jangan baper ya, bawa perasaan. Dan hadapi dengan berani setiap situasi kondisi. Karena saya meyakini kondisi sukar sekalipun tidak membuat anak-anak Tuhan mati langkah. Justru anak-anak Tuhan tetap bisa berbuah di dalam masa yang sukar, di dalam masa yang sulit. Asalkan kita meresponi dengan benar, melibatkan Tuhan, membawa segala sesuatu ke hadapan Dia di dalam doa-doanya. Dan lihatlah pertolongan Tuhan dan kasih karunia Tuhan akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saya undang pelayan praise and worship, mari maju ke depan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu kembali. Kami belajar dari Daud, Tuhan, di dalam perjalanan kehidupannya. Di tengah-tengah himpitan yang dia alami, dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Dalam masa sukar yang dihadapi, tapi dia meresponi dengan benar. Dalam masa kritis, masa krisis sekalipun yang tidak mudah. Ketika dia melibatkan Tuhan di dalam doa-doanya, disitulah Tuhan bisa berkarya lewat hidup Daud. Daud tetap bisa menyelamatkan orang Kehila. Tetap Daud bisa berkarya. Tetap Daud bisa berdampak. Daud tidak mati langkah, mati kutu di tengah-tengah masalah. Demikian juga dengan kami. Di tengah masa sukar kami terus bisa bertumbuh berbuah. Kadang ya Tuhan, perbuatan baik kami tidak diresponi. Mungkin dilupakan jasa kami. Tapi biarkan Tuhan kami mengingat bahwa semua kemuliaan untuk Tuhan, bukan untuk diri kami. Kami bisa melayani pun, itu kasih karunia Tuhan. Kami menghargainya Tuhan. Berkati umat-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Berikan kami kekuatan untuk kami mengerjakannya. Haleluya Tuhan, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama, jadikan doa kita. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Haleluya, ku percaya Engkau bekerja. Amin Tuhan. Kami taruh harapan iman kami hanya pada-Mu. Haleluya Tuhan.
namun kuasa-Mu sempurna. Katakan dengan iman kita demikian. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ulangi dari awal, katakan ajarku mengenal hati-Mu Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Ini iman kami Tuhan. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Haleluya. Sama-sama dengan iman kita katakan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara dengan iman kita katakan ku percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Amin Tuhan. Ku percaya. Katakan dengan iman pasti Tuhan bukakan jalanku. Amin. Haleluya. Di Waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak. Mari kita sembah Dia. Horalana masyikaralana batakarala. Angkat hati kita sembah Dia. Horalana masyukurirada batakarala. Engkau bekerja dalam hidup kami, dalam setiap situasi kondisi Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami segenap umat-Mu. Dilanana masyukurirada batakarala. Syana batakarala. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Tuntun kami berjalan dalam kasih karunia-Mu. Tuntun kami berjalan dalam kasih anugerah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Koralana masyikaralana batakarala. Koralana masyukurilana batakarala. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Dulu Engkau mendengar doa, hari ini Engkau mendengar doa, sampai selama-lamanya Kau dengar doa-doa kami. Koralana masyana batakarala. Naralada bo. Syana batakarala bo. Shikaralana be. Haleluya Tuhan. Ku percaya Amin. Engkau bekerja. Haleluya. Amin. walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan dengan iman, ku percaya Tuhan pasti bukakan jalan. Kami percaya Tuhan kepadamu, pasti Tuhan
bukakan jalanmu di waktu yang terbaik, suruh kehendakmu. Biarkan musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Mari pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Renungkan kembali firman yang baru saja kita dengar. Meskipun Daud dalam kondisi terjepit, dia pasti punya belas kasihan buat penduduk kota Kehilah. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Meskipun pada akhirnya penduduk kota Kehilah tidak tahu berterima kasih. Tapi dia tidak bersungut-sungut. Dia selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupannya, dalam setiap keputusan-keputusan, bahkan keputusan besar yang perlu dia ambil. Bapak Ibu Saudara, biarkan kita selalu melibatkan Tuhan, terutama dalam keputusan-keputusan besar yang sedang kita ambil, yang sedang kita gumulkan. Kalau di antara Anda ada yang sedang berhadapan dengan keputusan-keputusan yang harus Anda ambil, keputusan-keputusan yang besar, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari naikkan doa kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau datang dengan pasanganmu, gandeng tangan pasanganmu, berdoa sepakat. Minta anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan keluargamu. Mari kita naikkan doa-doa kita. Engkau dengarkan doa-doa umatmu ya Tuhan. Keputusan-keputusan yang sedang diambil atau yang harus diambil. Harus belok kiri, belok kanan, ke timur atau ke barat. Tuhan tolong, Tuhan tuntun setiap umatmu. Mari silakan Bapak Ibu Saudara berdoa, ambil waktu sejenak untuk kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Tuhan dengarkan doa-doa umatmu ya Tuhan. Dengarkan doa-doa umatmu ya Tuhan. Suami istri sepakat berdoa. Tuhan menjawab setiap doa-doa kami, haleluya. Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan Kau terlibat di dalam setiap perjalanan hidup kami. Baik kami yang onsite maupun yang live streaming, Tuhan berikan jalan keluar. Berikan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya merasa ada orang tua yang harus ngambil keputusan buat anaknya. Sekolah atau kuliah di mana. Mungkin ada tempat-tempat tertentu secara pertimbangan praktis bagus sekali tempat itu. Tapi juga pertimbangan hal-hal yang lain, contohnya komunitas pergaulan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada di antara Anda yang sedang bergumul, orang tua yang bergumul buat anak-anaknya, karena salah mengambil keputusan juga bisa keliru nantinya. Minta hikmat Tuhan, libatkan Tuhan di dalam perencanaan buat anak-anak. Tuhan mau berdoa kalau ada jemaatmu, ada umatmu Tuhan yang sedang di persimpangan jalan buat anaknya Tuhan. Entah sekolah di mana atau kuliah di mana, berikan hikmat. Anugerahmu menuntun, menyertai. Sehingga keputusan yang diambil, keputusan yang tepat ya Tuhan. Karena menentukan langkah kehidupan anak-anak umatmu. Kami berdoa supaya setiap anak-anak jemaatmu Tuhan. Anak-anak itu dipakai Tuhan. Hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan. Mengikuti jejak langkah kaki daripada kami orang tuanya. Kalau orang tuanya cinta Tuhan, takut akan Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Demikian juga dengan anak-anak kami ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat kepada orang tua yang sedang mengambil keputusan di persimpangan jalan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya rasa ada seorang wanita atau mungkin lebih dari satu wanita yang baru saja meninggal pasangannya. Kemudian Anda merasa bahwa sulit sekali untuk menjadi orang tua di dalam rumahmu. Anak-anakmu harus dididik demikian rupa. Anda merasa berjuang sendirian, selama ini mengandalkan suami. Tapi biarkan anugerah, pertama penghiburan tentu saja dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan menuntun dalam hikmat-hikmat tertentu untuk menjadi orang tua dan Tuhan juga memberkati secara keuangan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat single parent ini ya Tuhan yang meninggal oleh suaminya. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kalau butuh hal-hal praktis Tuhan, entah itu keuangan pekerjaan atau mendidik anak atau apapun. Tuhan Kau yang mengerti pergumulan. Berikan jalan keluar, berikan kemenangan ya Tuhan. Karena tak seorang pun berjalan sendirian. Setiap umat-Mu tak pernah sendirian. Tuhan selalu menuntun, selalu menyertai. Berikan kekuatan, ditolak keputusasaan, kekecewaan, kebimbangan, keraguan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebaliknya, kekuatan anugerah, kasih karunia. Demi kasih karunia Tuhan limpahkan kepada umat-Mu. Tuntun di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini kembali.